Sahabat hikmah di balik kisah, di tengah berbagai pembangunan infrastruktur, wilayah Jakarta Utara masih harus menghadapi problematika krisis air bersih. Krisis air bersih mengganggu aktivitas warga ibu kota, khususnya wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Sejumlah protes terus digencarkan warga kepada PT PAM Lionaise Jaya atau PT Palijaya selaku penyedia pelayanan air bersih atas ketidaklayakan kondisi air ini. Menindaklanjuti protes warga, PT Palija kirimkan subsidi berupa 3 tandon air. Namun demikian, tak semua warga memilih untuk memanfaatkan bantuan tersebut. Sebagian warga memilih untuk membeli air yang tersedia di fasilitas umum, mandi, cuci, dan kakus atau MCK. Selain terbilang murah, air yang tersedia di MCK dinilai memiliki kondisi air yang cukup baik. Tak hanya jadikan MCK sebagai sumber alternatif air bersih. Sebagian warga lainnya manfaatkan air sumur untuk mandi. Dan tak jarang juga membeli air galon isi ulang untuk kebutuhan memasak. Menyikapi situasi krisis air bersih yang terjadi di kawasan Penjaringan Jakarta Utara ini, Pemprov DKI Jakarta mengaku sudah mengarahkan tim untuk perbaikan. Sementara berbagai dalih perbaikan teknis dari operator penyedia air bersih PT Palijaya diamini warga masih terus dilakukan hingga berlarut-larut seperti ini. Wudhu ini kan salah satu syarat sahnya kita sholat kan ya, Ustadz ya. Kalau kemudian air wudhu yang kita gunakan itu adalah air yang keruh, gimana Ustadz hukumnya ya? Baik, ini kita mesti belajar tentang pembagian jenis-jenis air dulu nih. Ini kan fikih dasar, kalau di pesantren tuh ya kelas 1 sanawiyah gitu belajarnya ya. Jadi air itu kan ada 3 jenis. Yang pertama tahirun, air yang suci tapi tidak mensucikan. Artinya nggak bisa dipakai untuk bersuci. Misalnya kopi, suci dong, makanya boleh diminum. Iya. Apa iya kopi boleh dipakai buat wudhu? Enggak dong, celemotan dong. Iya kan? Berarti ini kategori tohirun, dia suci tapi tidak mensuci. Ada yang berikutnya tohirun mutohirun, suci dan mensucikan. Ya ini ada 7 jenis air, diantaranya air hujan, air sungai, kemudian air es, dan lain sebagainya. Ada air yang ketiga, air yang mutanajis, air yang terkena najis. Nah ini yang tidak boleh dipakai untuk berwudu. Ini ada perbedaan pendapat. Makanya kalau masalah air aja nih banyak kajiannya. Tapi yang mau kita bahas ini bagaimana dengan air keruh. Keruhnya ini harus dilihat dulu, sengaja dicampur atau memang dia bagian dari proses alam. Misalnya kita ke sungai, camping atau hiking. Air sungai itu kan mau tidak mau dia bergesekan dengan tanah, dengan bebatuan, dengan lumpur. Keruh dong. Selama keruhnya itu memang bagian dari proses alam, maka boleh untuk dipakai. Yang nggak boleh itu kalau keruhnya sengaja diaduk. Nah, misalnya ada air tadinya jernih gitu ya. Terus ada orang lagi bangun kuli bangunan, terus ngaduk dong pakai air semen. Ini kan sengaja diaduk. Kemudian nggak ada air, kita pakai air itu. Nah itu yang nggak boleh. Jadi tergantung keruhnya ini karena memang proses alam atau keruhnya itu karena memang ada sebab hal yang mau tidak mau disatukan dan itu tidak boleh kita pakai. Maka teman-teman ketika camping, touring, saya kalau touring itu kan suka masuk ke pelosok terus tiba-tiba ada air, kalau di kampung itu kan ada air selokan yang bersih tapi dia masih ada kotoran-kotoran. Banyak yang tanya ini boleh nggak Ustadz? Boleh. Kalau nanti ada yang kencing di ujung sana gimana Ustadz? Gitu kan? Ya saya bilang, ya kalau ada yang ngecing di sana ya misalnya udah bersih juga gitu. Karena dari ujung jauh ke sana. Nah makanya ini mesti dilihat. Apa memang sudah tidak ada air lagi atau masih ada alternatif air. Sehingga kalau masih ada alternatif air berarti kan kita masih bisa pakai air yang tidak boleh dipakai untuk berwudu atau meragukan. Kayak tadi air selokan. Ini jangan-jangan di ujung sana ada yang buang air kecil nih Ustadz. Ntar ngalir ke sini. Coba lihat, masih ada tempat air lagi nggak yang lebih kita yakin itu lebih suci daripada yang mengalir ini. Gitu. Nah kalau misalnya airnya nih kelihatannya bersih Ustadz, tapi ternyata pas dicium ada aroma-aroma nggak enaknya nih. Nah itu masih oke apa enggak buat wudhu? Makanya warna, rasa, bau itu mesti dilihat dulu gitu ya. Karena yang air itu kan bukan hanya sekedar warnanya, baunya itu. Kalau kita cium ini kok bau-bau amis, artinya bau-bau kotoran kucing misalnya ya.
Kalau rasa ya jangan sampai cobain lu deh, jangan gitu. Dites dulu. Dicium, oh ternyata betul ini pernah ada kucing yang buang air di situ, misalnya pipis kucing dan lain sebagainya. Kalau meragukan nggak usah. Itu namanya air mutan najis. Jadi carilah air yang betul-betul tahirun mutahhirun. Kategori yang kedua tadi. Air bukan hanya yang suci tapi dia bisa dipakai untuk bersuci dan mensucikan. Nah terus ada juga yang ragu juga nih saat soal air wudhu yang airnya itu berasal dari air tampungan gitu. Iya sih dari keran gitu, tapi ditampung dulu. Terus itu gimana, masih baik nggak untuk wudhu? Jadi gini, ada pendapat mazhab Syafi'i, salah satu mazhab di antara 4 mazhab yang dibilang ikhtilaful ulama tadi. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i pada awalnya tinggal di Irak. Saat itu Irak terkenal dengan kondisi yang kering, susah air. Nah, keluarlah fatwa atau pendapat Imam Syafi'i kalau ada air di ember, kemudian kejatuhan najis, maka masih boleh dipakai untuk bersuci. Kenapa? Karena kondisi saat itu susah air. Jadi Islam itu tidak membebani, tidak menyusahkan, tapi meringankan. Nah, beberapa tahun kemudian Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Di Mesir ada sungai Nil, dia terlebar, terpanjang. Jadi kalau kita ke Mesir tuh, bahkan orang lagi nyemprot tanaman aja kita minum suruh mangap kita. Saking bersihnya itu air dan saking di mana-mana. Berubahlah pendapat Imam Syafi'i. Ada pendapat lama, yang ini disebut kaul qadim, pendapat lama, ini ada kaul jadid, pendapat Imam Syafi'i yang baru. Nah, pendapat yang baru apa? Kalau ada air tergenang kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu kalau hitungan liter 270 liter lah ya. Sebagian ulama ada yang bilang 250 liter. Kalau kurang dari 2 kulah, kejatuhan kotoran binatang, najis, maka dia tidak sah untuk dipakai berwudu kalau kurang. Makanya kalau kita lihat orang zaman dulu itu baknya gede-gede. Karena mereka mengejar 2 kulah tadi. Supaya tetap bisa dipakai walaupun kejatuhan kotoran binatang. Nah, ini kan ada perubahan pendapat Imam Syafi'i. Seperti itulah fikih, menyesuaikan zaman, menyesuaikan tempat dan waktu. Tinggal bagaimana kita mau belajar apa tidak gitu. Nah, kuncinya sih sebenarnya balik ke situ ya, Ustaz ya. Benar. Dari banyak keraguan itu makanya belajar. Belajar, Iya, harus supaya belajar. Kita tahu yang mana ternyata yang bisa kita amalkan atau kita terapkan. Nah, itu dia sahabat hikmah. Banyak kan peristiwa yang menarik, tapi diantaranya memang ada yang baik, memang ada yang buruk. Tapi yang penting kita harus belajar dari situ ya, karena percayalah selalu ada hikmah di balik kisah. Saya Rahma dan Ustaz Zaki undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.